Israel dukung OPM, Yefri Bomanak, kami punya hubungan. Dukungan dari negara luar membuat OPM TPNPB semakin percaya diri dalam pergerakannya. Ya, saudara Bapak Ibu sekalian, lihatlah ya, karena kita terlalu banyak ngutuk, justru malah Israel jadi mendukung ya Papua untuk merdeka, saudara. Nah, lihatlah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita tahu bagaimana Polycarpus atau Yahudi Pesek yang ada di Indonesia itu begitu getol membela Zionis Israel. Bahkan mereka tidak segan-segan mengutuk negara Indonesia karena pemimpin negara kita, presiden kita Pak Jokowi mengatakan mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Bagi para Polycarpus, yang namanya Israel adalah Tuhan mereka. Yang namanya Israel adalah bangsa yang luar biasa di mata mereka. Jadi, bagi mereka wajib untuk menjilat kepada Zionis Yahudi. Walaupun para Polycarpus serta Yahudi Pesek ini, kalau datang ke Israel pun hanya jadi tempat buang ludah. Ya, kita tahu bagaimana nasib Polycarpus itu kalau datang ke Israel hanya jadi tempat pembuangan ludah, diludah-ludahin. Tapi bagi mereka, selama Zionis Israel bisa menguntungkan, bisa memberikan rezeki kepada mereka, wajib untuk didukung. Bahkan tidak segan-segan untuk menghina negara sendiri. Itulah kelakuan dari para Yahudi Pesek yang ada di Indonesia. Bahkan kita tahu, selain mengutuk negara Indonesia, para Yahudi Pesek ini juga tidak segan-segan untuk membela Zionis Israel, bahkan sampai mengatakan Papua akan merdeka apabila negara ini terus mengutuk tindakan dari Israel. Karena menurut para Yahudi Pesek, Papua, ya, Provinsi Papua, orang-orang Papua itu mendukung yang namanya Israel. Mereka mendukung Israel, sehingga kalau pemerintah Indonesia punya arah yang berbeda, yaitu mengutuk tindakan Israel dan mendukung Palestina, maka Papua itu akan meminta merdeka. Bahkan Polycarpus ini tidak segan-segan mengadu domba orang-orang di Papua dengan orang-orang yang ada di tempat lain di Indonesia. Mereka sampai mengatakan gerakan Papua Merdeka itu akan didukung oleh Israel. Jadi Israel akan mendukung Papua kalau Indonesia terus mengutuki mereka. Luar biasa ya, bagaimana Polycarpus ini melebarkan masalah dengan mencoba mengotak-ngatik kedaulatan negara kita. Dengan cara memprovokasi saudara sebangsa kita untuk melepaskan diri dari negara Indonesia. Para Polycarpus ini sudah masuk kategori makar. Mereka inilah biang kerok kerusuhan dan juga intoleransi di Indonesia. Gara-gara video mereka, gara-gara fitnahan yang mereka buat, kita bisa lihat bagaimana kondisi toleransi di negara kita saat ini. Jadi tidak enakan. Gara-gara Polycarpus ini. Bahkan tidak segan-segan mengancam, bayangkan, mengancam kedaulatan negara kita dengan mengatakan Papua akan didukung untuk merdeka. Luar biasa. Kita sudah lihat senior-seniornya, contoh Paul Jang, Saifuddin Birahi, yang jelas-jelas mendukung Papua untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Bahkan mengatakan bahwa Indonesia menjajah Papua. Luar biasa. Dia lahir dan berkeluarga negara Indonesia sebelumnya, tapi bisa-bisanya mengatakan Indonesia penjajah. Luar biasa. Ini jelas-jelas maling teriak maling. Polycarpus ini mengatakan Indonesia nggak pernah dijajah. Belanda nggak jajah kita loh. Yang menjajah kita itu pemerintah kerajaan-kerajaan, adipati-adipati yang agamanya Islam. Islam yang menjajah Indonesia. Mereka buat pemutarbalikan sejarah. Mereka buat framing-framing seperti itu. Mencoba mengubah sejarah negara Indonesia. Tidak cukup sampai di situ. Mereka terus melanjutkan fitnahannya
dengan mengatakan Indonesia lah yang penjajah. Jadi Indonesia nggak pernah dijajah, tetapi malah Indonesia yang menjajah orang. Kan luar biasa. Indonesia dari korban penjajahan diubah sama mereka menjadi penjajah. Ngeri, teman-teman. Mereka mengatakan bahwa Indonesia yang menjajah Papua dan sebagainya. Kita bisa lihat, Polikarpus itu tidak henti-hentinya memprovokasi orang-orang ya untuk ribut sesama. Bahkan kita bisa lihat, ini ada salah satu Polikarpus yang tidak kalah getolnya dengan senior-seniornya ya, yaitu Saifuddin dan Paul Jang, sama-sama pendeta juga, di mana dia mengatakan Papua itu akan didukung oleh Israel. Ya, Papua didukung oleh Israel untuk merdeka. Israel mendukung OPM. Bagaimana pernyataannya? Kita putarkan dulu videonya ya. Israel dukung OPM, Yefri Bomanak, kami punya hubungan. Dukungan dari negara luar membuat OPM TPNPB semakin percaya diri dalam pergerakannya. Ya, saudara Bapak Ibu sekalian, lihatlah ya, karena kita terlalu banyak ngutuk, justru malah Israel jadi mendukung ya Papua untuk merdeka, saudara. Lihatlah ini videonya ya. Israel dukung OPM, Yefri Bomanak, kami punya hubungan. Dukungan dari negara luar membuat OPM TPNPB semakin percaya diri dalam pergerakannya. Adapun salah satu negara yang memberikan dukungan pada OPM TPNPB adalah Israel. Hal tersebut dibenarkan oleh pimpinannya yang mengatakan bahwa Israel dukung OPM TPNPB. Bahkan Yefri Bomanak yang merupakan pimpinan OPM TPNPB mengatakan jika pihaknya mempunyai hubungan diplomasi dengan Israel. Menurut Yefri bahwa jadi kalau dukungan Israel pada OPM sebetulnya bukan hal yang harus diherankan. Sebelum para intelijen Indonesia berspekulasi, kami telah mempunyai hubungan dengan Israel, paparnya. Yefri juga mengakui jika pihak Israel sendiri juga terus memantau tentang perkembangan Papua dengan berbagai teknologi yang dimilikinya. Memang organisasi kami telah menjalin hubungan dengan Israel dan memiliki berbagai komitmen, bahkan media Israel juga telah mulai memberitakan tentang Papua, jelas Yefri. Menurut Yefri selain itu orang Papua juga banyak yang telah ke Israel karena secara kerohanian, keberangkatan orang Papua ke Israel sama seperti Muslim yang ke Mekah. Yefri juga menegaskan bahwa pihaknya hingga saat ini belum menunjuk satu badan atau lembaga apapun sebagai perwakilan dari OPM TPNPB. Masih dengan Yefri, pihaknya jika akan menugaskan pihak sebagai perwakilan akan memberikan surat tugas yang resmi. Ini adalah independensi organisasi dan kami tidak akan memberikan penugasan dalam mewakili OPM dengan sembarangan orang, tegasnya. Yefri juga menegaskan bahwa tindakan tersebut diambil pihaknya berkaca dari pengalaman yang telah dijalani selama ini. Banyak pihak yang mencoba menipu kami dan dari sekian banyak pengalaman ini mengajarkan kami untuk memproteksi pergerakan termasuk dalam masalah penyanderaan Philips Matens, jelasnya. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita doakan supaya teman-teman sudah lihat ya, memang parah sekali loh teman-teman. Inilah Polikarpus perusak negara kita. Saya tampilkan sebagai bukti bahwa ini memang video dia ya. Nanti jangan pula diputar balikan lagi fakta sama mereka. Karena mereka ini sangat sering mencoba memutarbalikkan fakta dan memfitnah saya ya. Kalian bisa lihat ini channel Risuli Lubis ya, 445.000 subscriber untuk saat ini. Gawat, gerakan Papua Merdeka didukung Israel. Nah, judulnya. Geger, Israel dukung Papua Merdeka. Israel dukung OPM, teman-teman. Israel dukung OPM, luar biasa sekali judulnya.
Risuli Lubis. Nah, saya tampilkan ini buktinya. Ini link videonya sebagai bukti bahwa ini memang video dia, biar ada jejak digitalnya, supaya besok-besok jangan difitnah bahwa saya lah yang membuat pernyataan ini. Karena sudah sangat sering mereka mencoba mencelakai saya dengan memutarbalikkan, dengan mengatakan bahwa itu pernyataan saya lah, saya yang ngomong seperti itulah. Padahal jelas-jelas saya mereaksi. Saya mempertanyakan, mengapa Risuli Lubis ngomong seperti ini? Nah, jangan nanti diputarbalikkan bahwa saya yang mendukung Papua untuk merdeka. Ini kan kurang ajar. Polikarpus itu mencari-cari kesempatan, bahkan dengan cara fitnah-fitnah. Kalian bisa lihat ya. Ini si Risuli Lubis. Clear ya? Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, mereka ini begitu getol untuk membela Israel, bahkan tidak segan-segan untuk merusak toleransi di negara kita. Mereka adu domba. Mereka adu domba, teman-teman. Mereka coba menyuruh negara-negara untuk mendukung Israel. Terus mereka juga mencoba mengadu domba kita dengan membenturkan sesama bangsa Indonesia. Mereka cari daerah-daerah yang mana mayoritas masih bisa mereka pengaruhi. Contoh Papua, mereka coba pengaruhi. Belum lagi daerah Sulawesi Utara ya, Manado, itu mereka provokasi. Bahkan mereka nggak segan-segan bilang, udahlah daerah-daerah yang Islamnya bukan mayoritas, mending merdeka saja, kan gitu. Kita lihat bagaimana Paul Jang menyuruh Mentawai merdeka, menyuruh wilayah Sulawesi Utara merdeka, wilayah Sumatera Utara merdeka, wilayah NTT disuruh merdeka juga. Ini kan kurang ajar. Kurang ajar sekali loh para Polikarpus ini. Dan saya nggak habis pikir, ini dibiarkan. Kenapa tidak ada pemuka agama ataupun penonton-penonton dari Polikarpus ini yang masih cinta dengan negara Indonesia menegur perbuatan dari Polikarpus. Ini kalau nggak ditegur, mereka akan menjadi-jadi loh. Dan ini seperti ada pembiaran. Udah jelas NKRI harga mati. Kenapa disangkut pautkan, oh Timur Leste kan dulu juga merdeka gitu. So what gitu, kalau Timur Leste udah pernah merdeka, kenapa harus provinsi lain juga lepas? Apa kalian nggak pernah pikir, berapa banyak darah yang sudah tercurah untuk mempertahankan kedaulatan negara kita? Dengan gampangnya kalian menyuruh udah merdeka gitu kan. Wah, Islam intoleransi, Islam radikal, kita harus lepas. Ini bukan negara agama, coy. Indonesia ini negara Pancasila. Kecuali kalian bilang, oh, Indonesia sudah berubah. Indonesia sekarang terlalu Islam. Ya, sudah jadi khilafah dan sebagainya, seperti tuduhan-tuduhan Polikarpus. Itu kalian masih mending bicaranya, oh nggak adil dan sebagainya. Jelas-jelas di Indonesia ini keadilan luar biasa. Pernah nggak kamu misalnya pergi makan atau pergi isi bensin, untuk yang muslim harga pertalite 10.000, untuk non-muslim jadi 15.000, ada nggak yang seperti itu? Kan nggak ada, semua sama. Di mata pemerintah, di mata hukum Indonesia, semua agama sama. Kalaupun ada ketimpangan, ketidakadilan, ya itu perilaku oknum. Jadi jangan disalahkan agamanya. Memangnya semua oknum-oknum yang ber-KTP non-muslim itu baik semua? Coba saya tanya. Apa tidak ada orang yang KTP-nya Kristen, KTP-nya Hindu, KTP-nya Buddha, KTP-nya agama lain, itu berbuat kekeliruan? Ada nggak? Atau semuanya suci? Orang-orang non-muslim itu semua suci? Coba saya tanya. Itulah coba dipikirkan baik-baik teman-teman. Apa kita mau terus dilaga-laga oleh Polikarpus ini? Yang saya bingung, mereka ini didukung dengan luar biasa oleh para penontonnya, oleh simpatisannya, sedangkan kita yang muslim, entah kenapa malah juga asik menonton channel-channel seperti ini, dan kita malah tidak pernah mendukung ya channel-channel muslim sendiri. Sangat sedikit sekarang dukungan kepada channel muslim. Ini saya cukup miris. Ya, saya cukup miris, dan jujur, saya nggak tahu ya, sampai kapan kita sanggup untuk terus bertempur dengan Polikarpus tanpa diperhatikan oleh
elemen masyarakat, di mana makin kesini ini udah makin kelewatan. Dan makin kesini memang mereka tuh makin agresif untuk memfitnah Islam. Makin agresif. Kita lihat hujatan-hujatan, wah tumbuh subur. Banyak sekali polikardus-polikardus baru bermunculan. Sampai bingung kita, mau counter yang mana. Saya sampai kebingungan nih, mau reaksi video yang mana, saking banyaknya. Saking banyaknya, itulah sekarang saya coba mengajak teman-teman, contohnya Unirifa, Ustadz Ali ya, untuk sama-sama mereaksi lah. Untuk meluruskan fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh polikardus. Karena kalau nggak capek kita. Kita semua sibuk dengan ranah debat. Sibuk dengan ranah diskusi. Kita lupa bagaimana untuk meluruskan pemahaman polikardus-polikardus yang sudah terlanjur beredar di masyarakat ini. Ini yang coba kita lawan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan teman-teman yang terus mendukung channel ini. Makasih buat doa kalian. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.